Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Satu kemurahan Tuhan tentunya kalau kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh beribadah istimewa. Sore hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan sesuatu ibadah yang biasa atau seperti Natal-Natal kebiasaan, tapi ini benar-benar menjadi satu rema buat kita semua bahwa karena cintanya Tuhan, Dia boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Kita mau siapkan hati kita akan pujikan satu pujian. Sungguh ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila karena kekuatan
bukan oleh karena gagah dan kuat kami ada pada sore hari ini di tempat ini Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melekat kepadamu, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang indah Tuhan, yang tak bercacat di hadapan-Mu, yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya sungguh indah, ya Yesus, ya ajaib, ya mulia.
menyembah dalam nama Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya dan kami benar-benar merasakan sore hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Kami rindu terus lewat hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Kami mau pakai Tuhan dengan baik Tuhan, untuk Tuhan menghidupi setiap firman Tuhan, sehingga firman-Mu jadi dasar di segala sesuatu yang kami lihat, kami dengar, kami perkatakan, kami buat, bahkan kami simpan dalam hati kami. Berikan sukacita buat setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali untuk kami boleh memuji Tuhan. Bila ada kuasa si jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin Tuhan mengganggu ibadah kami Tuhan, ingin mencuri kemuliaan yang daripada-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tentunya kita bersukacita sebab Dia baik. Amin. Kita akan pujikan satu pujian. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Amin. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sekarang akhir zaman, benar-benar akhir zaman, banyak kejahatan, banyak kesusahan, bahkan hal-hal yang di luar nalar itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Dan itu sungguh dikatakan di firman Tuhan, bila itu terjadi berarti tanda-tandanya akhir zaman itu sudah dekat. Makanya Bapak Ibu, saya terus ingatkan, terus lekat kepada Tuhan, terus hidup melekat benar-benar kepada Tuhan, hidup di firman Tuhan, tinggalkan segala tabiat lama dan dosa yang sungguh merintangi akan pekerjaan Tuhan dinyatakan, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sambil menunggu kor dari Bapak Ibu, kita akan pujikan satu pujian, Kita Surga Bergema, Lahir Raja Mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau sesuatu ditampilkan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak apa-apa kita dapat nama. Amin. Tapi kalau sesuatu kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan pujian, penyembahan dinaikkan, dan harus kita pujian kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Dikatakan di Qur'an bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia buat kita semua, tentunya orang-orang yang berdosa. Dan setiap orang yang percaya diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya, dia akan menerima hukuman. Satu paket Bapak Ibu kalau kelahiran, penyalipan dan kebangkitan Tuhan itu. Jadi benar-benar itu sesuatu yang luar biasa dan tentunya Tuhan nyatakan buat kita bahwa Dia rela meninggalkan surga yang mulia untuk menjadi manusia dan bahkan rela mati di atas kayu salib. Sengsara luar biasa Bapak Ibu kalau kita baca kita tentang penyalipan Tuhan Yesus, tetapi Dia rela untuk melakukannya buat Bapak Ibu, saudara dan saya, sehingga kita yang mestinya menjadi hukuman kita diselamatkan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian lagi dari Pulau dan Benua nanti untuk sekolah minggu yang akan mempersembahkan pujian untuk mempersiapkannya. Oh
Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Bahwa setiap pujian itu dinaikkan dengan ucapan syukur. Apapun yang dilakukan, kalau kita lakukan dengan ucapan syukur, tentunya ada kesukaan, ada damai sejahtera yang kita rasakan. Apapun itu, meskipun itu sesuatu yang mungkin sukar buat kita, tapi pada saat kita melakukannya dengan tadi yang dinyanyikan Michelle dengan penuh rasa syukur, penuh ucapan syukur, tentunya itu jadi sesuatu yang mudah untuk kita akan lakukan ya. Tapi kalau hal bahkan yang kecil sekalipun yang mudah, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, membuat hati kita tidak nyaman ya, membuat kita tuh sulit untuk melakukannya. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, semuanya menjadi mudah, apalagi ada Tuhan yang memberikan kekuatan pertolongan. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian mulia, sungguh sembah hajat mulia.
sebab yang layak ditinggikan, disembah, dipuji. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, penyembahan hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu baru kami rasakan. Haleluya. Taat lebih lagi, setia lebih lagi, pikul salib lebih lagi, sangkal diri lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu yang sungguh lebih daripada hidup. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh merayakan Tuhan perayaan Natal dengan sederhana, tapi sungguh Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu itu membawa sukacita yang luar biasa. Kehadiran-Mu sungguh berarti buat kami Tuhan. Dan pagi hari ini, sore hari ini kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, sore hari ini kami mau katakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami cinta padamu Tuhan, kami rindu, kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus ya Tuhan, persembahan yang hidup, yang tak bercacat Tuhan. Karena kami rindu terus hidupi firman Tuhan, kami rindu terus hidup benar, hidup kudus dalam hadirat-Mu, sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Ajarkan kami mengasihi Engkau, juga mengasihi sesama Tuhan, dengan kasih yang Tuhan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, kasih yang sempurna. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar pada sore hari ini. Dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ada lagi di rumah Tuhan untuk merayakan hari Natal. Saya ucapkan selamat hari Natal, saudara. Natal kelahiran Kristus itu adalah hal yang paling indah, saudara, sebab kalau Yesus tidak lahir, kita tidak bisa seperti ini. Jadi kelahiran Yesus adalah hal yang kita bisa rayakan, saudara, mengingat itu semua. Saya hari ini juga senang melihat saudara datang satu keluarga. Saya juga satu keluarga. Saya lihat Pak Andi, Pak Kim Chuan, Pak Junaidi ada, Pak Yohanes, Bu Kimlan juga sama cucunya juga dibawa. Saudara, saya senang lihat saudara-saudara ada, walaupun ada beberapa yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Ya, ada yang sakit, ada yang kedukaan, saudara. Ya, kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian. Saya selalu menyebut ujian. Sebab apa, saudara? Sebab kita menang dan kita harus menang dalam semua persoalan-persoalan. Saudaraku, judul hari ini adalah terang di tengah kegelapan, saudara. Judul ini muncul pada waktu orang-orang menyebut bahwa tahun 2023 itu lebih banyak persoalan, lebih banyak rasa-rasanya kegelapan, lebih banyak hal-hal sesuatu yang seolah-olah menakutkan, saudara. Tetapi saudara, kalau saya baca di dalam Alkitab malah
Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Itu yang membuat saya pikir, oh kita adalah terang dunia. Saudara, itu yang ada. Satu orang, bapak gereja ya, kalau nggak salah saudara, dia bilang begini, orang Kristen ini adalah orang yang memangnya mengerjakan pekerjaan yang sulit-sulit, situasi dan kondisi yang sulit, itu kerjaannya orang Kristen. Saudara, waktu saya baca itu saya pikir ya juga. Saudara, jadi seolah-olah kalau orang lain nggak bisa, semua nggak bisa, orang Kristen bisa. Jadi di dunia ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang sulit-sulit dan orang Kristen yang bisa mengerjakan. Sebab apa? Sebab dia punya Tuhan. Sebab dia punya Roh Kudus. Sebab di dalam dirinya ada terang itu. Saudara, itu yang ada. Jadi saya bilang di tahun-tahun mendatang atau dunia akan goncang-gancing, mungkin jungkir balik sekalipun, orang Kristen akan mengatasinya dengan Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong. Saudara, tampaknya pekerjaan akan banyak buat orang Kristen. Tampaknya pekerjaan akan banyak orang Kristen, saudara. Sebab apa? Sebab orang Kristen harus menolong dan menjadi terang. Saudara, suatu waktu Tuhan akan panggil saudara untuk menjadi terang, untuk menolong semua yang ada. Saudara, lihat saja nanti, suatu waktu saudara akan menolong semua, baik yang ada di sekitar saudara, di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, dimanapun juga. Saudara, satu hal yang indah, saya merasa pasti suatu waktu Tuhan akan mengatakan, aku butuh kamu semua, ayo bantu dunia dalam kegelapan. Saudara, ayat yang saya ingin baca, ada dua ayat yang saya mau baca. Satu Matius 5 ayat 14 dan kedua Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya baca dulu Injil Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Sekarang Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara, kalau kita lihat dan perhatikan ini, menjadi terang itu kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, menjadi terang adalah kehendak Tuhan. Coba dibantu ininya, slide-nya dulu. Saudara, ini kehendak Tuhan. Menjadi terang ini kehendak Tuhan. Saudara, makanya dikatakan di sini, ayo kamu tuh pada bangun. Ayo bangunlah, jadi terang. Jadi terang. Saudara, waktu saya memikirkan ini, saya pikir jangan-jangan banyak orang Kristen, orang percaya belum jadi terang. Jangan-jangan banyak orang percaya, kita ini saudara sudah percaya Tuhan tuh lama ya. Ada yang sudah ikut Tuhan itu 10 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin dari sejak kecil saudara. Tetapi belum bisa menjadi terang. Jadi belum nampak itu terangnya di dalamnya. Sehingga kita menjadi orang Kristen, mungkin orang Kristen yang samar-samar, atau orang Kristen yang redup saudara. Saudara seperti lampu kadang-kadang jarpet saudara redup-redup. Apakah kita seperti itu? Tuhan bilang, bangun. Kitab Yesaya itu kitab nubuatan saudara. Jadi kitab nubuatan ini berhubungan dengan apa? Suatu kali Tuhan Yesus yang mau datang. Bangun. Ayo, jadilah terang. Nyatakan terangmu. Nyatakan terang. Jadi saudara, di dalam diri kita itu ada terang. Dan terang itu dinyatakan. Terang itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes saudara, Tuhan pernah bilang, akulah gembala yang baik.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah pokok anggur yang benar. Itu banyak ya di Injil Yohanes 1:7, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi cuma ada satu yang dikatakan, kamu juga terang dunia. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Lalu dia mengatakan, kamu juga terang dunia. Saudara lihat, Tuhan tidak mengatakan saudara adalah kebangkitan dan hidup. Enggak, itu Tuhan. Tuhan tidak mengatakan saudara adalah gembala yang baik. Enggak, itu Tuhan punya, saudara. Mungkin dikatakan kamu adalah, mungkin saudara adalah pokok anggur yang benar. Tidak, itu Tuhan yang punya semua. Cuma terang itu kita ada, saudara. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, saudara. Berarti di dalam kita juga adalah terang itu, saudara. Nah, kita lihat di situ. Jadi saudara, itu yang Tuhan katakan. Saudaraku, biar terang kita setelah Natal untuk tahun berikutnya mulai kelihatan, supaya saudara bisa menyatakan sesuatu. Nah, saudara, ini yang saya bilang bahwa Tuhan itu mengatakan Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8:12 mengatakan, akulah terang dunia. Ini yang bagian atas itu bahasa Arab, di terjemahan Inggrisnya I am the living God, the light of the world. Saudara, dikatakan aku Allah yang hidup, terang dari dunia, terangnya Allah. Yesus adalah terang Allah. Saudara, dia adalah terang bagi dunia ini. Dunia gelap, tetapi Yesus adalah terang untuk menerangi dunia ini, saudara. Saudara, kalau Yesus tidak lahir, saudara, Yesus tidak lahir, kita tidak tahu. Seorang penulis, dia mencoba memikirkan bagaimana kalau Yesus tidak lahir. Kalau Yesus tidak lahir, dia mengatakan penemuan itu tidak akan muncul. Sebab Thomas Alva Edison misalnya, dia seorang Kristen yang baik. Dia berpikir soal terang, saudara. Dia berkata, kalau dunia gelap, buat apa dunia adanya dunia? Saudara, lalu dia mengatakan, kalau aku pasang lampu, lilin dan sebagainya, itu masih kurang. Lalu dia mengadakan eksperimen di laboratorium sebanyak 1000 kali, saudara, gagal. Dia bikin lagi, gagal. Terus dia coba dari macam-macam, saudara. Kalau saudara lihat lampu pijar kan ada seperti kawat itu, saudara. Nah, itu yang jadi intinya, dicoba diganti lagi sampai berhasil, saudara. Waktu berhasil, orang mengatakan dunia jadi terang, saudara. Dia mengatakan inspirasinya dari Yesus datang ke dunia. Dia akan jadi terang buat semua, saudara. Makanya ada lampu, terus lampu pijar, terus dirubah ketemuan sampai lampu LED dan sebagainya. Tetapi saudara, intinya adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi. Makanya saudara, kalau Tuhan tidak lahir, tidak akan ada penemuan. Orang masih tetap barbar, orang masih terbelakang. Ada banyak mereka yang seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan merubah semua. Kekristenan, saudara, menyumbang kata-kata. Kekristenan menyumbang kata-kata untuk dunia ini. Satu, pengampunan. Pengampunan itu bahasa Kristen, karena dunia tidak mengenal pengampunan. Dunia kenalnya dendam, balas, pukul. Tapi pengampunan ada di Kristen. Kedua, anugerah itu ada di Kristen. Kasih karunia itu hanya Kristen. Itu sumbangan dari orang Kristen atau dari Kristenan kepada dunia. Ini adalah kasih karunia. Mana ada dunia kasih karunia? Itu tidak ada. Pengampunan, kasih karunia, saudara, kemurahan atau kindness itu pemberian dari Dia. Jadi pengampunan, keselamatan, kemerdekaan.
Saudara, kita kan saudara mendengar kata merdeka, semua seolah itu bahasa biasa, tapi itu sumbangan dari kekristenan. Mereka menyumbang kata kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu ada, bahwa ini ada, ini ada. Saudara, seandainya Yesus tidak lahir, itu semua nggak ada. Pengampunan tidak ada, kasih karunia tidak ada, kemurahan tidak ada, kemerdekaan tidak ada, semua tidak ada. Yang ada adalah hukum rimba. Betapa mengerikan dunia seperti itu. Tapi Yesus lahir. Dia lahir. Dan dia mengatakan, akulah terang dunia. I am the living God. Saudara, kita lihat. Dalam perjanjian lama, saudara, para nabi itu memberitakan tentang terang Allah. Dia memberitakan. Tetapi terang itu memang belum datang. Tapi dia memberitakan bahwa suatu kali terang itu akan muncul. Suatu kali Sang Mesias Juru Selamat itu akan datang. Itu adalah terang. Lalu kemudian imam-imam, raja-raja juga menceritakan. Tapi Yesus belum turun. Belum datang, saudara. Dia belum. Yesus baru turun, saudara, dalam catatan sejarah baru datang. 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi, baru itu datang. Baru terang semua terbuka. Yang terselubung dinyatakan, yang tertutup dibuka. Semua orang bisa lihat. Yesus adalah terang, benderang yang menerangi seluruh dunia ini, saudara. Sehingga bisa melihat itu yang ada. Saudara, sungguh luar biasa, saudara, kalau kita melihat hal ini. Gelap sudah tidak ada. Gelap, apa itu gelap, saudara? Kadang-kadang orang bertanya, apa itu gelap? Saudara, seorang ahli sains, Albert Einstein, mengatakan gelap artinya ketiadaan terang. Jadi di dunia ini adanya terang, gelap nggak ada. Definisi gelap tidak ada, saudara. Gelap ada, terang ada, gelap nggak ada. Gelap itu artinya ketiadaan terang, itu namanya gelap. Jadi saudara, gelap itu apa? Gelap itu nggak ada terang, terang tidak ada, gelap. Kalau kita matikan lampu semua, itu namanya gelap. Saudara, itu gelap. Kenapa gelap? Gelap karena nggak ada terang. Saudara, gelap itu ada tidak terang, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Kalau terang itu adalah Yesus Kristus, terang itu adalah Yesus Kristus, maka orang yang tidak tinggal di dalam Yesus artinya tinggal dalam kegelapan. Karena gelap artinya tidak, ketiadaan terang. Gelap artinya tidak ada terang. Artinya orang yang tinggal dalam gelap itu orang yang tidak ada Kristus. Tidak punya Kristus adalah tidak ada, atau dia tinggal dalam kegelapan. Berapa banyak, saudara, orang yang masih tinggal dalam kegelapan? Banyak, banyak sekali yang masih tinggal dalam kegelapan, saudara. Sebab ketiadaan Kristus. Ketiadaan Kristus yang tinggal di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu mana yang benar. Dan kebenaran yang mereka punya adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran menurut pikirannya, bukan menurut Tuhan. Sebab mereka ketiadaan, saudara. Saudara lihat, mata tidak bisa melihat. Itu yang ada. Hidup ini adalah, saudara, hidup itu terang manusia. Jadi Allah, Yesus adalah terang. Itu yang menjadi hidup kita. Sekarang saudara, kita orang Kristen. Kita punya. Apakah kita orang hidup? Ya. Kalau kita orang hidup itu artinya kita punya terang. Kalau orang tidak ada terang, saudara, dia ada dalam kegelapan dan dia disebut tidak hidup. Itu yang ada, saudara. Tetapi kata Alkitab, dunia tidak sadar. Kalau Yohanes 1 ayat 4 dan 5, hidup itu terang manusia dan dunia tidak sadar. Dunia tidak mengerti, tidak sadar. Bahkan sampai sekarang dunia tidak sadar bahwa Yesus adalah terang dunia. Saudara, sejak zaman dulu orang masih coba mencari terang, saudara. Banyak semua agama mencari terang. Pada terang itu sudah datang, itu adalah Yesus. Termasuk orang Yahudi sekalipun, saudara, dia berusaha mencari terang itu, saudara. Mereka tidak menganggap Yesus adalah terang. Pada terang itu sudah ada.
Orang gak sadar bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Kita mungkin nyanyi, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Seolah-olah itu nyanyian anak sekolah minggu. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Saudara, tetapi saudara, itu adalah benar. Jadi dengan terang itu saudara, kita mulai lihat. Tapi dunia saya tidak sadar bahwa Yesus adalah terang. Tidak sadar. Matanya benar-benar tidak lihat. Jadi ada banyak orang tidak menyadari, tidak melihat bahwa Yesus itu terang dunia. Itulah sebabnya saudara, ada orang yang menghina Yesus, ada orang yang membuli, ada orang yang menganiaya. Kenapa? Karena matanya nggak bisa lihat tentang terang itu. Matanya tidak bisa melihat dengan baik, saudara. Seperti orang yang buta. Kalau buta, saudara, kalau matanya buta, saudara, walaupun terang itu benderang sekalipun, dia tetap tidak bisa lihat. Tetap tidak bisa lihat. Walaupun saudara-saudara bawa lampu yang terang diperhadapkan kepada orang yang buta, mungkin dia cuma merasa ada hangatnya saja, tapi dia tidak bisa lihat terang. Kalau dunia ini buta, saudara, dia tidak akan bisa melihat terang itu yang sebenarnya. Itu yang ada, saudara. Dunia tidak sadar. Saudara, dunia tidak sadar, tidak tahu tentang Yesus. Sepertinya saudara, nyanyian yang mengatakan everybody to know, everybody ought to know. Atau saudara, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Saudara, rupanya itu yang harus kita lihat, saudara, kita pikirkan. Jadi saudara, terang dunia tidak sadar akan hal itu. Yesus adalah terang dunia. Ini benar. Ini benar. Saya ngalamin, saudara ngalamin. Kalau tidak ada Yesus, saya tidak tahu banyak. Saya tidak mengerti adanya sorga. Saya tidak mengerti adanya kematian, kebangkitan sesudah kematian, kehidupan sesudah kematian. Saya tidak tahu. Kalau saya, saudara, tidak mengenal Yesus, saya tidak tahu banyak hal kebenaran. Tetapi setelah Yesus bukakan, saya mulai mengerti bahwa iya, Yesus adalah terang itu benar, saudara. Tidak salah, itu benar. Lalu Yesus bicara kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Ini yang aneh. Yesus adalah terang dunia. Kita berkatakan yes. Tapi Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Lalu banyak orang berpikir, apa maksud Tuhan kamu adalah terang dunia? Apakah ini terang dunia? Apakah ini terang dunia? Apakah saudara terang dunia? Apa ibu ini terang dunia? Apa bapak itu terang dunia? Atau semua terang dunia? Saudara mulai berpikir, apakah saya terang dunia? Nah saudara, apakah kedatangan saya menerangi dunia? Apakah kedatangan saudara menerangi dunia? Tapi Tuhan mengatakan terang dunia. Lalu saudara ada yang mengatakan, lalu bagaimana saya memberi pengertiannya? Lalu mereka mengatakan, ingat matahari dengan bulan. Matahari ada terang, bulan tidak mengeluarkan terang, tapi bulan memantulkan terang matahari. Lalu mereka mengatakan bahwa kita juga memantulkan terang Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Saudara dengan saya adalah terang dunia. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan, saudara dengan saya adalah terang dunia. Mengapa? Karena di dalam diri saudara ada lampu itu, di dalam diri saudara ada terang itu, dan Yesus itu ada di dalam diri saudara. Saudara, ini terang itu. Nah, terang ini bukan tubuh, tapi yang di dalam kita, di dalam saudara. Saudara, yang di dalam saudara itu ada terang. Jadi di dalam diri saya ini, saudara, ada Yesus, dan Yesus itu terang. Nah, itu yang jadi, saudara. Jadi sekarang, saudara, hidup ini, manusia ini, nilai hidupnya dari mana? Manusia ini nilai hidupnya, saudara, nilai hidupnya itu yang ada di dalam ini nih, yang ada di dalam diri kita. Itu yaitu Yesus itu nilai hidup kita, itu harta. Jadi bukan yang kita pakai, saudara,
Bukan semua. Ada orang saudara yang menyombongkan dirinya saudara dengan katakan, lihat aku orang kaya. Di sini ada pakai jam mungkin 3, di sini pakai 3. Harga baju ini sekian puluh juta, harga sepatunya ini sekian puluh juta, jamnya ini sampai 1 miliar. Saudara, mereka pamer begitu. Jadi lalu orang tanya, nilai kamu berapa? Ya jumlahin, pakai kalkulator. Jasnya segini, bajunya segini, lalu kemudian sepatunya segini, kos kakinya segini. Oh, kamu tahu nilai aku adalah sekian miliar. Wah, aku orang hebat. Nilaiku sekian miliar. Saudara, bukan itu. Nilai hidup yang ada. Saudara, akhirnya orang itu kenapa? Sekarang di penjara. Saudara, mana nilai hidupnya? Yang dia punya habis semua. Saudara lihat, tapi kalau nilai hidup kita itu yang di dalam. Jadi nilai hidup saudara itu yang di dalam. Saya baru tulis satu WA, saya mengatakan begini. Nama saudara, saya mengatakan begini ya. Di sorga ada buku namanya buku kehidupan. Buku kehidupan itu ada nama-nama yang ditulis. Lalu saya bilang, namanya yang ditulis itu nama siapa? Misalnya ada orang namanya Yosefin, ditulis apakah di buku itu nama Yosefin? Apakah nama yang diberikan oleh orang tua kepada si anak itu yang ditulis di buku kehidupan? Tidak, saudara. Bukan. Nama yang ditulis adalah saudara kelahiran baru kita dan hubungan kita dengan Tuhan yang membentuk satu karakter hidup itu yang ditulis. Nanti di sorga kita dikenal dengan nama yang baru yang Tuhan berikan sesuai dengan kitab kita. Kenapa? Karena yang di dalam ini yang paling penting, saudara. Jadi saudara, hidup kita itu yang di dalam itu yang penting, saudara. Nah, jadi kita lihat. Nah, kemudian saudara, itulah sebabnya menjadi orang Kristen, saudara, kalau redup, nah itu jangan. Nah, saya katakan di sini, saudara, jadi orang Kristen ini harus terang yang memancar. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya? Saya katakan, bagaimana caranya supaya terang ini tetap ada, saudara? Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan, saudara, kita ini, tubuh kita ini yang menghalangi terang itu memancar. Kalau lilin ini saudara saya tutup, saudara, wah ini terangnya gak bisa keluar. Kalau ininya tutupnya ini saya pecahkan, terang ini bisa kemana-mana, saudara. Saudara, seandainya saya tutup, pecahkan, apa yang membuat kita gak bisa memancar? Oh, banyak sekali di dalam diri kita, kepentingan kita yang menutupi terang Tuhan. Padahal kita ini adalah di dalam kita, kepentingan kita, urusan kita pribadi, egoisnya kita, semua yang ada dalam diri kita membuat terang Tuhan tidak memancar. Tapi Tuhan mengatakan, sekarang terang kamu harus keluar. Terang kamu harus keluar. Coba bagaimana caranya? Saudara, Tuhan sering mengatakan, kalau bejana ini tidak dihancurkan, maka terang itu tidak terpancar. Kadang-kadang saudara, ujian, cobaan, apapun tantangan yang saudara hadapi, cuma satu tujuan Tuhan. Tuhan ingin terang Tuhan yang ada di dalam diri saudara keluar. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah banyak, saudara mengatakan sebagai orang Kristen yang kuat, yang tahan, saudara mengatakan, Tuhan, aku ngerti Engkau, terima kasih. Kalau tubuhku ini hancur, aku tahu terang ini akan keluar dan memancar. Itulah kekristenan, saudara. Kekristenan itu seperti itu, saudara. Menghadapi persoalan. Kalau manusia menghadapi persoalan, saudara, mungkin dia akan putus asa. Lalu kemudian dia mungkin akan menyerah, saudara. Tetapi kita tidak menyerah karena kita mengerti persoalan-persoalan yang ada. Saudara, ketika orang Kristen mengalami persoalan hidup, dia buat apa, saudara? Dia mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada. Itu luar biasa. Tidak ada orang lain yang mengatakan begitu. Kalau dia menghadapi persoalan, sial hari ini aku. Tetapi kita enggak.
kita mengatakan terima kasih, sebab kita tahu diri kita lagi diperlukan. Kalau orang percaya diperes, sudah diperes, baunya harum. Kalau saudara diperes, ditekan saudara, baunya harum keluar. Itu orang yang percaya. Tapi kalau orang saudara ditekan, diperes, dihabiskan, dia akan menjerit, ampun, ampun, ampun. Tapi kita tidak, keluar kata-kata yang bau harum. Saudara, apakah kita bisa seperti itu? Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Itulah sebabnya ada saudara. Jadi kalau kita mengalami persoalan-persoalan yang banyak, ingat itu. Dan kita mengatakan terima kasih ya Tuhan, Engkau sedang memproses hidup sehingga aku menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan bicara lagi. Tadi waktu saya lagi pikir charge dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi terang? Charge dengan Tuhan. Saudara, saya misalnya kalau HP itu lowbat, saudara, wah gak bisa. Udah rasa gak mungkin bisa ini. Dia bilang, coba charge dengan Tuhan. Saudara, saya ambil charger saudara, lalu saya pakai. Saudara, saya pakai. Kalau saudara kontak terus, maka saudara akan bisa terus saudara. Supaya kita tetap terang, kita perlu charge dengan Tuhan. Supaya power, energi, atau mungkin saudara terang itu tetap menyala. Setiap yang kita kerjakan, kita butuh terang. Saudara, setiap yang saudara kerjakan butuh terang. Bukan terang ini saudara, tapi terang yang dari Tuhan. Ada orang ngomong saudara, satu orang dari India, dia bilang begini, kalau kamu masuk ke dalam, apa bedanya manusia dengan anjing, dia bilang. Kalau masuk ke ruangan gelap, dia bicara sama mahasiswa, dia mengatakan, apa bedanya manusia dengan anjing kalau masuk ke ruang gelap? Mahasiswa itu pada diri, terus mereka berkata, ya diam aja jalan. Lalu orang bagaimana? Lalu akhirnya dijawab, kalau anjing masuk ke dalam kamar yang gelap, dia masuk aja, dia duduk. Tapi kalau manusia masuk ke dalam ruangan yang gelap, dia cari tombol, nyalain lampu. Itulah manusia. Kalau manusia masuk ke dalam kamar, dia cari tombol, nyalakan lampu. Dia berkata, saudara, tidak gelap-gelap nyari makan. Ya saudara, masuk ke dalam kamar gelap, udah nyari makan. Atau masuk ke dalam kamar gelap, tidur enggak, dia cari knob, nyalakan lampu. Itulah sebabnya saudara, Tuhan datang dengan terang, lalu kemudian terang ada di dalam diri kita. Kita kalau mengerjakan sesuatu butuh terang. Itulah sebabnya saya bilang saudara, kita boros banyak, ya karena kita butuh. Tapi kalau saudara dengan saya tidak charge dengan Tuhan, maka terang saudara merasa redup-redup. Suatu kali kegelapan itu akan melawan, kegelapan itu akan menindis, kegelapan itu akan menyerang saudara. Akhirnya saudara jadi mengatakan, Tuhan aku tidak berdaya, aku Tuhan itu begini, aku begini. Mengapa? Karena dikalahkan oleh gelap. Tetapi kalau saudara punya terang itu, saudara mengatakan semua jadi terang, semua jadi terang, semua kelihatan jadi terang, semua kelihatan jadi terang. Dan saudara mengatakan, oh Tuhan terima kasih, aku tahu itu semua terang. Saudara ngecas dengan Tuhan, itu penting saudara. Saudara ngecas dengan Tuhan. Saudara, anak saya datang dari Singapura, dia bawa laptop. Saudara charge-nya segede gini. Saya bilang, charge kamu gede besar sekali. Saya bilang, itu berat, itu segede gini saudara. Ya karena powernya besar, ininya besar, jadi perlu charge yang besar saudara. Kalau saudara punya charge yang besar, sekali saudara tancap penuh isinya, saudara boleh pakai yang berat-berat, saudara boleh pakai aplikasi yang berat, saudara pakai software, pakai yang berat-berat boleh, sebab powernya besar. Tapi kalau kecil saudara, yang berat-berat angkat tangan, di hadapan yang berat angkat tangan. Saudara, kalau powernya kecil, kena perputaran atau dari software yang berat saudara, ambruk saudara.
Tapi kalau powernya besar, makanya saudara, komputer game yang berat itu powernya itu besar. Kalau saudara punya power yang besar, perkara yang berat, urusan berat bisa lewat. Asal cas dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa nempel dengan Tuhan, urusan berat, persoalan yang berat sekali, saudara mengatakan, kita jangan dengar. Saudara adalah terang dunia. Saudara adalah terang dunia, saudara. Itu yang Tuhan katakan. Kegelapan menutup bumi. Ya, saudara. Suatu kali kegelapan akan menutupi bumi. Bumi akan penuh dengan kegelapan. Saudara, bukan gelap matahari tidak ada, tetapi kegelapan yang memenuhi pikiran manusia, hati manusia, sehingga manusia melakukan sesuatu di dalam kegelapan, saudara. Kalau kegelapan itu ada, saudara, siapa yang tahu? Saudara jadi lampu. Saudara jadi lampu. Saya jadi lampu. Ayo, saudara, kita yang jadi terang kepada tetangga. Kita menjadi terang kepada dimanapun, sehingga orang tidak kegelapan karena saudara dengan saya. Jadilah terang, saudara, terang di dalam Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan ada banyak hal, saudara. Tetapi saudaraku, kita lihat terang. Kita ada, saudara adalah terang itu, saudara. Kegelapan akan menutupi bumi. Zaman Yesus, dunia dilanda kegelapan. Semua ada kegelapan, saudara. Kenapa ada kegelapan pada masa itu? Bagi bangsa Israel, saudara, kegelapan itu adalah karena Tuhan tidak bicara 400 tahun, tidak ngomong apa. Kalau Tuhan tidak ngomong, tidak ada firman, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan, tidak ada mimpi, tidak ada, semua tidak ada. Dan orang bingung cari Tuhan, dia bingung saudara, dia bingung cari, tidak ketemu. Lalu saudara, akhirnya Tuhan mau datang lagi, bicara lagi. Pada waktu Tuhan bicara kepada Zakaria, saudara, terang itu mulai. Kalau manusia tidak ada firman dalam dirinya, itu kegelapan. Kalau Allah tidak bicara dalam hidup saudara, maka itu kegelapan. Saudara berkata, berfirmanlah Tuhan, aku siap mendengar. Saudara, karena firman Allah itu yang membuat terang. Di zaman Imam Eli tidak ada firman, saudara. Ada sama sekali, saudara. Penglihatan nubuatan enggak ada, saudara. Itu sebab Tuhan tidak berkenan kepada Imam Eli, saudara. Bangsa saat itu, saudara, orang Israel dijajah oleh banyak. Ini berurutan, saudara. Ini berurutan dari kerajaan Asyur. Asyur diganti oleh Babilonia. Babilonia diganti oleh Persia. Persia diganti oleh Yunani. Dan Yunani diganti oleh Romawi. Di zaman Romawi itu Yesus lahir. Ini ratusan tahun mereka, saudara, tidak punya negara. Ratusan tahun bangsa tidak punya negara. Betul-betul mereka seperti dalam kegelapan. Dan mereka cuma punya pengharapan Yesus lahir. Mereka punya pengharapan Mesias, Juru Selamat. Dan mereka tunggu akhirnya Yesus lahir. Pada waktu Yesus lahir, mereka sayang, ada yang sadar, ada yang enggak. Yesus lahir, saudara. Terang itu ada. Saudaraku, itu yang ada. Saudara, kita lihat orang Israel, saudara, tidak punya bahasa. Bahasanya udah rusak, kacau, saudara. Mereka punya bahasa Israel, bahasa Ibrani dari rusak oleh bangsa-bangsa yang lain. Supaya apa? Komunikasi hilang. Kata-kata yang penting hilang. Yang Tuhan tanamkan hilang. Dirusak. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan lagi bahasa itu mulai ada. Saudara, itu yang ada. Yesus datang sebagai Juru Selamat. Dia. Biar saudara bisa mengerti, Yesus datang. Betul, suasananya gelap, tapi dia adalah terang. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, Tuhan Yesus akan datang yang kali kedua. Tapi dimulai dengan banyak persoalan dan kegelapan. Tetapi bukan Yesus yang datang
menerangi, melainkan saudara dengan saya yang jadi terang. Yesus adalah terang dunia, tapi sekarang dia sudah di sorga, duduk di sebelah kanan. Lalu Yesus menugaskan saudara, nyatakan terang di antara bangsa-bangsa. Kekelaman akan menutupi bumi, bangsa-bangsa akan ditutupi oleh kekelaman, bumi akan ditutupi oleh kegelapan, dan saudara datang sebagai terang. Bukan saudara bawa lampu, bukan, tapi saudara adalah lampunya. Bukan saya bawa lampu, saudara, seperti mungkin saya bawa lentera atau saya mungkin bawa lampion, saudara, terang, terang, terang. Tidak, saudara, lampunya adalah saya sendiri. Lampunya adalah saudara sendiri. Saudara yang datang, dan saudara adalah terang itu. Kamu adalah terang. Terang di tengah kegelapan. Saudaraku, dunia ini gelap. Dan Tuhan minta saudara nyatakan terang. Karena Tuhan ingin saudara jadi terang. Terang di mana? Terang di sekolah, terang di dunia kerja, terang di tetangga, terang di mana menjadi terang. Sehingga orang melihat saudara, melihat terang Kristus. Mungkin saudara nggak perlu ngomong, nggak apa-apa. Saudara nggak perlu cerita soal misalnya tentang mungkin soal-soal dari Alkitab, nggak apa-apa. Tapi saudara sendiri yang datang, itulah terang itu. Tuhan berkata, kamu jadi terang. Tuhan tidak menyuruh saudara jadi pendeta. Tuhan tidak pernah menyuruh jadi guru. Tidak pernah menyuruh jadi penyanyi. Tidak. Tuhan menyuruh saudara jadi terang. Terang. Tidak ada ayat yang mengatakan hendaklah kamu jadi pendeta. Tidak ada. Hendaklah kamu menjadi pemuji. Tidak ada. Yang Tuhan inginkan jadi terang. Seorang pemuji, seorang pengkhotbah, seorang pendeta, kalau tidak jadi terang, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal. Tetapi Tuhan mengatakan, saudara jadi terang dimanapun saudara berada. Mau saudara jadi terang? Saudara, itu pesan Natal adalah, jadilah saudara terang. Karena dunia lagi membutuhkan saudara. Dunia membutuhkan kita, saudara. Saudara harus berani menyingkirkan tangan. Saudara harus berani menolong semua orang. Saudara, saya tutup dengan satu kisah, saudara, satu kisah. Pada kira-kira abad-abad yang ketiga, saudara, abad ketiga berarti kira-kira 300 ya, tahun 300, abad yang ketiga. Di satu daerah, saudara, saya lupa itu di daerahnya di mana, ada di Eropanya di mana, saudara. Ada satu keluarga Kristen, dia mempunyai satu ladang. Ladang itu dia buat sangat bagus. Jadi ladang itu sangat bagus dia buat. Ada tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Jadi ladang itu dibuat seperti taman, sangat indah. Sehingga kalau orang lewat, saudara, ke daerah situ pasti mampir lihat pemandangan, duduk. Yang punya mengatakan, ayo nggak apa-apa, minum, ada minum, ambilin. Mereka enak, diam, saudara. Dia nggak cerita banyak. Kalau ada sedikit dia cerita tentang Kristus, dia benar-benar menjadi terang. Sehingga daerah itu tuh disebut daerah yang bagus sekali dan indah sekali. Itu taman yang sangat indah, saudara. Pasti mereka berhenti. Dari mana berhenti? Suatu waktu, saudara, orang ini dikenal sama Kaisar Roma bahwa dia itu seorang Kristen yang sangat kuat. Lalu Kaisar Roma mengatakan ke prajurit, tolong cari yang namanya ini, bunuh dia. Prajurit datang, saudara. Berhenti di taman itu. Dia lihat taman itu indah, dia duduk. Lalu kemudian saudara yang punya itu datang kasih minum semua. Wah, senang sekali. Terus dia bilang, lagi jalanin tugas ya? Iya, jalanin tugas. Istirahat di sini dulu aja. Nanti kan lelah. Ya, kita semalam ya. Terus si prajuritnya bilang,
Bapak kenal nggak sama orang namanya ini? Dia mengatakan. Terus kaget orang itu. Lah, itu kan saya. Kenapa? Saya diperintahkan untuk bunuh orang ini. Wah, dia bilang kaget saudara. Lalu kemudian si prajurit setelah ngomong itu, kenal, dia bilang, saya kenal sama orang itu. Besok saya kasih tahu namanya. Besok saya kasih tahu. Sekarang tidur aja dulu. Wah, dia tidur saudara. Malamnya orang ini gelisah, Tuhan, apa yang harus saya buat? Apakah saya kabur? Dia udah siap-siap mau tepak mau kabur. Atau saya gali lubang sembunyi di dalam lubang. Lalu dia diam, tapi dia punya keteguhan, Tuhan menyertai. Saudara, besok pagi prajuritnya tanya, gimana? Ada yang mau dikasih tahu? Namanya sih, orangnya ada di mana, rumahnya di mana? Terus dia berkata, orang itu adalah saya. Si prajuritnya kaget, gak percaya. Kamu orang baik kayak gitu, gak percaya. Kamu orang baik gak percaya. Sungguh itu saya sendiri. Dia bingung, iya saya sendiri. Terus dia bilang, kayaknya gak mungkin. Gak mungkin, ini orang baik sekali, gak mungkin. Ini gak mungkin. Dia sudah melakukan, kita dikasih minum, disambut dengan ramah, dengan ada wajahnya ilahi. Dia berkata, nggak mungkin. Iya saya. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu. Si prajuritnya bilang, saya pulang aja, nggak jadi bunuh kamu. Terus dia bilang, temannya bilang, nanti kalau ketahuan Kaisar kitanya yang mati. Kalau kita tidak melaksanakan tugas kitanya yang mati. Wah, itu gimana? Lalu si orang mengatakan, gak apa-apa, daripada kamu dibunuh Kaisar, kamu bunuh saya aja. Lalu dengan minta maaf, prajuritnya, apa boleh buat orang dibunuh? Jadi dia pulang, tapi tertanam di dalam hati. Inilah orang Kristen yang rela berkorban. Dia menjadi terang buat yang ada. Dan para prajurit yang menangis, dan dia tidak tahan. Dia mengatakan, seperti itu aku tidak pernah alami. Saudara, dia lakukan seperti itu. Saudara, itu banyak hal-hal yang kayak kekristenan. Ya, kadang-kadang kita harus korban. Kadang-kadang kita harus memberikan pengharapan iman kita menguatkan. Saudara, kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan. Kalau tahun-tahun mendatang dunia dilanda oleh banyak hal, saya ingin saudara menjadi lampu. Biar semua orang melihat dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kita akan masuk di dalam saudara, kita akan tunduk kepala, kita berdoa lebih dulu sebelum masuk kepada acara kita lain. Saudara, Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Jadikan kami terang Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Ibu Gembala untuk maju di muka. Dan pemain musik dipersilahkan untuk ada di tempatnya. Saudara, seperti biasa Natal ini ada yang kita menyanyi satu nyanyian yang berhubungan dengan Natal. Ini satu nyanyian yang baik untuk kita nyanyikan bersama sambil mengingat semua kebaikan Tuhan.
kami mohon kepadamu, berkati kami dengan berkat yang Kau punya, Natal yang Kau miliki, kelahiran yang Kau nyatakan kepada kami. Kami bisa merasakan hari ini yang indah. Kami hari ini berdoa Tuhan untuk Ibu Wiwi ya Tuhan, yang juga dalam keadaan yang sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan Tuhan, baik Ibu Wiwi, Pak Pri Tuhan. Tolong Tuhan keluarga Septian yang sedang kedukaan kematian anaknya ya Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau selalu menguatkan Bapa. Engkau tolong juga Yakobus yang sakit Bapa. Engkau tolong Tuhan, ada banyak Tuhan, Pak Yanto yang lemah, Pak Totot suami istri yang lemah Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan dan teguhkan supaya mereka semua kuat di dalam Engkau. Bapa, tolong semua yang ada. Kami rindu Tuhan, mereka semua mengalami lawatan-Mu. Bapa, Engkau yang bekerja, Engkau yang menolong. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami taruh semua dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Lilin bisa dipadamkan, lampu dinyalakan. Saya silakan Pak Andi untuk memberikan pengumuman gereja. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Yang ada bersama ini pada gereja Indonesia jam 7.30 pagi itu ibadah kita mulai hari Rabu. Kita ada orang ini kosong. Jadi biasanya cuma Rabu pagi setelah sebelum doa puasa ini, nanti doa malamnya jam 6 ya, cuma untuk minggu ini waktu ini kita tidak ada kegiatan, mulainya minggu depan yang lain karena apa ini dilakukan terus dari tahap juga sekalian kita terus hidup Tuhan, terus hidup kebenaran Tuhan, supaya Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Makanya tahun depan, tahun yang semakin suka itu, tapi firman Tuhan janji orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan perlindungan, pertolongan, dan kemurahan Tuhan terus berlimpah. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih bila Tuhan semua yang berterima buat setiap kami Tuhan yang hadir, firman Tuhan yang sudah disampaikan benar-benar Tuhan bisa kami mengerti, kami simpan dalam hati kami yang kami buat di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah-buah dan 30, 60, 100 kali lipat. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, jadikan kami terang Kristus dimanapun kami berada, jadikan kami alam-Mu, saksi-Mu, baik dalam perkataan saja dan dalam perbuatan. Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, supaya benar-benar kami boleh terima berkat dimanapun kami berada, sehingga kami menangkan yang terbaik yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Kami bersuka cita dalam Engkau, pujian dan firman-Mu. Kami sudah dengar dan kami tahu pesan Engkau di Natal ini. Apa yang kami harus buat dan nyatakan. Untuk kami menyatakan lebih lagi tentang terang kami. Supaya terang kami bisa jadi berkat buat yang lain. Bapak terima kasih, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih banyak Bapak, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang ada semua. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. We wish you Merry Christmas.